Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Oke, kita mulai aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi untuk malam ini ialah perkuliahan kita, pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga mata kuliah akuntansi keuangan 2. Jadi setelah kemarin sudah kita pelajari terkait materi-materi yang sudah saya berikan. Jadi sudah 2 materi ya. Jadi 2 materi terkait laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Itu materi-materi yang sudah kita pelajari. Oke, untuk malam ini ada 2 materi yang akan saya sampaikan. Materinya sudah saya upload di Google Classroom. Yaitu malam ini kita akan membahas manajemen piutang dan manajemen persediaan. Oke, kita masuk ke materi. PPT-nya terlihat? Ya, sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, materi yang pertama ini terkait manajemen piutang ya. Nah, manajemen piutang ini piutang sendiri ialah merupakan salah satu bentuk aktiva yang dimiliki oleh perusahaan ya. Nah, biasanya ini untuk mengetahui nilai sebuah piutang ini kita bisa lihatnya di mana? Laporan neraca, Pak. Di laporan neraca ya. Di posisi neraca aset ya. Jadi kalau seandainya kita ingin mengetahui nilai sebuah piutang perusahaan, ini kita bisa ceknya di laporan keuangan. Ya, laporan keuangan di neraca. Neraca pada posisi aktiva ya. Dia ditempatkan di posisi aktiva. Jadi untuk melihat nilai sebuah piutang kita bisa lihatnya di sana seperti itu. Nah, piutang ini merupakan indikator dari sebuah transaksi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kira-kira transaksi apa kalau seandainya menimbulkan piutang? Penjualan kredit, Pak. Ya, penjualan kredit ya. Jadi kalau seandainya ada sebuah transaksi yang merupakan penjualan secara kredit, itu akan masuk ke piutang. Nah, kira-kira kalau seandainya penjualan secara tunai, itu masuk ke piutang nggak? Masuknya ke kas sih, Pak. Masuk piutang nggak ya? Enggak. Nggak. Jadi kalau seandainya manajemen piutang ini terjadi kalau seandainya ada transaksi penjualan secara kredit. Bagaimana kalau seandainya penjualan secara tunai ini nggak masuk ke piutang? Karena apa? Karena itu pasti masuknya langsung ke kas. Ya. Jadi piutang ini terjadi kalau seandainya ada transaksi penjualan secara kredit. Nah, ini pengertian piutang. Ya tadi ini ya, yang yaitu salah satu bentuk aktiva yang menunjukkan jumlah tagihan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa di dalam kegiatan usahanya, ya. Khususnya penjualan itu secara kredit. Nah, piutang atau receivable itu menunjukkan adanya kebijakan kredit oleh perusahaan kepada langganan atau customer. Ini tadi nih terkait dengan kebijakan kredit, penjualan secara kredit. Ini ada tujuan investasi dana piutang. Nah, Hairon bisa dibaca. Tujuan menginvestasikan dana dalam piutang. Yang pertama, untuk meningkatkan volume penjualan. Kedua, untuk meningkatkan laba. Ketiga, untuk menghadapi persaingan. Yang terakhir, merangsang minat para pelanggan. Ya, ini ada beberapa tujuan kenapa sih perusahaan itu menginvestasikan dananya ke dalam bentuk piutang. Kenapa sih kita bilangnya menginvestasikan? Karena sebenarnya piutang ini seperti apa ya? Kita mempunyai kas, lalu kas ini kita
belikan barang ya. Lalu kita belikan barang, dan barang ini kita jual ini nggak secara tunai, tetapi secara kredit, itu secara piutang ya. Nah, secara umum kan berarti yang seharusnya kita mendapatkan kas dari penjualan barang tersebut, tetapi kita nggak langsung dapat tuh. Ya, kita istilahnya menginvestasikan ya dana yang kita miliki ke dalam bentuk piutang. Ya, menginvestasikan dana yang kita miliki, kita beli barang, lalu kita jual ke customer, tetapi uangnya ini nggak langsung kita terima. Ya. Jadi ini ada beberapa tujuan melakukan investasinya itu ke dalam bentuk piutang. Yang pertama itu meningkatkan volume penjualan. Jadi di dalam dunia bisnis saat ini, semua perusahaan itu tidak bisa menghindari yang namanya penjualan secara kredit ya. Pasti dia ada penjualan secara kredit ya, karena enggak semua customer itu dia mampu membayar barangnya itu secara tunai. Pasti dia penjualnya membeli itu secara kredit ya, apalagi untuk barang-barang yang sangat besar nilainya, itu pasti dia akan kredit seperti itu. Nah, ini efeknya pasti akan meningkatkan volume penjualan ya. Misalnya kalau seandainya ada sebuah perusahaan dia itu menyediakan penjualan secara kredit dan secara tunai, ya pasti itu tingkat volume penjualan itu pasti akan lebih tinggi daripada yang hanya menyediakan penjualan secara tunai, ya. Karena dia ada alternatif lain nih. Kalau seandainya ada sebuah customer ini ingin membeli sebuah barang, tetapi secara finansial dia masih belum mampu, ya. Akhirnya dia melakukan pembelian secara kredit. Nah, ini pasti akan meningkatkan volume dari penjualan. Lalu untuk meningkatkan laba ya, pasti beda antara laba ya. Ketika perusahaan itu menginvestasikan dananya dalam bentuk piutang ya, ini pasti beda ketika dia menjual barang itu secara tunai dan menjual barang secara kredit. Kenapa? Pasti dia labanya akan lebih tinggi ketika kita menjual barang secara kredit seperti itu. Hal contohnya seperti motor ya. Misalnya ada seorang customer, dia itu membeli motor. Yang satu secara tunai, yang satu secara kredit. Ya, pasti kita lihat nih, pasti antara membeli tunai sama membeli secara kredit akan lebih mahal secara kredit daripada membeli secara tunai. Ya. Kenapa? Karena perusahaan itu pasti dia akan meningkatkan labanya lebih tinggi daripada dia menjual secara tunai. Kenapa? Karena ada resiko-resiko yang harus dihadapi. Sehingga si perusahaan ini pasti akan meningkatkan labanya lebih tinggi daripada dia menjual barangnya secara cash, secara tunai. Ya. Lalu berikutnya untuk menghadapi persaingan. Ini kalau seandainya ada perusahaan pesaing, ini kan sebagai bentuk daya tarik bagi si pembeli ya. Kalau seandainya kita ada menjual barang secara kredit dan secara tunai. Lalu merangsang minat para pelanggan. Ini kalau seandainya balik lagi yang tadi itu masalah tertarik ya. Jadi sebagai daya memikat daya minat dari pelanggan, lalu efeknya akan meningkatkan volume penjualan dan menghadapi persaingan dengan perusahaan sejenis. Ini ada biaya-biaya yang ditimbulkan ketika adanya transaksi piutang. Yang pertama ya, itu biaya pengumpulan piutang. Ya. Ketika sebuah perusahaan itu memutuskan untuk adanya transaksi piutang, ini harus ada mengalokasikan dana-dana tersebut. Biaya pengumpulan piutang berarti terkait apa? Kira-kira biaya pengumpulan piutang terkait tagihan. Ya, ketika kita melakukan penjualan secara kredit lalu timbul piutang, ini kan pasti ada perjanjian ya. Ada perjanjian misalnya berapa kali bayar. Ini yang harus dilunasi oleh si pelanggan ya. Ini ketika kita menagih kan butuh biaya-biaya ya. Contoh biaya pengumpulan piutang itu apa? Misalnya ternyata si perusahaan ini nih kita tagih nggak mau macet, kreditnya macet ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita pergi ke sana, kita visit ke perusahaannya. Ya, itu kan butuh apa? Itu kan butuh biaya transport. Lalu biaya apa lagi? Tagihan, kita kirim invoice. Kirim invoice apa? Itu kan butuh biaya lagi. Kita ngeprint, tinta, segala macam. Itu salah satu biaya pengumpulan piutang. Jadi itu ialah salah satu contoh biaya-biaya yang ditimbulkan ketika ada transaksi piutang.
Lalu ini biaya administrasi, ini kalau seandainya terjadi biaya-biaya lain yang terjadi di dalam piutang ya. Biaya penghapusan piutang ini pasti harus dicadangkan ya. Ketika kita melakukan penjualan secara kredit yaitu piutang, ini kita harus mengalokasikan dana untuk biaya penghapusan piutang. Tujuannya apa? Tujuan untuk menjaga-jaga kalau seandainya piutang ini tidak dapat dibayar oleh si customer ya. Nah, ini harus kita cadangkan seperti itu. Lalu biaya sumber dana atau modal ya. Pasti kalau kita piutang kan berarti kita harus punya uang dulu nih. Kita punya uang, kita beli barang, itu kan butuh dana. Misalnya kita menalangi dulu. Menalangi kita beli barangnya, lalu barang ini kita jual. Itu apa? Itu kan butuh dana, butuh modal. Ini yang harus dimiliki oleh si perusahaan seperti itu. Bisa dibaca Suwandi? 3 aspek penting dalam manajemen piutang. Yang pertama yaitu kebijaksanaan kredit, yaitu penetapan standar kredit, kemudian analisis kredit. Yang kedua, penetapan jangka waktu kredit. Yang pertama, cash discount. Yang kedua, periode cash discount. Yang ketiga, periode kredit. Yang ketiga adalah kebijaksanaan pengumpulan. Ya, jadi ada beberapa aspek yang harus diperhatikan di dalam manajemen piutang ya. Yang pertama itu kebijakan kredit. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu perusahaan harus menetapkan kebijakan kreditnya. Ya. Di antaranya dengan menetapkan standar kredit. Jadi ketika sebuah perusahaan itu melakukan penjualan secara kredit, ini harus ada penetapan standar kredit itu seperti apa. Apa sih dengan yang dimaksud dengan standar kredit? Jadi itu ialah syarat-syarat minimal yang harus dimiliki oleh perusahaan atau customer itu ketika mengajukan pembelian secara kredit. Itu. Jadi kita buat nih standarnya seperti apa. Ya. Contohnya apa? Contohnya ketika dia utang, ini kita harus lihat dulu nih kira-kira perusahaan ini laporan keuangannya seperti apa. Nah, ini balik lagi seperti analis laporan keuangan. Nah, kita lihat nih untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan itu dalam membayar utangnya nanti seperti itu. Misalnya salah satunya kita harus adanya laporan keuangan harus dilaporkan. Ya. Lalu perusahaan ini misalnya diaudit oleh KAP ini dengan WTP hasilnya. Ini salah satu standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Atau kalau seandainya customer-nya itu perorangan, ya. Jadi standarnya apa? Memiliki gaji minimal misalnya 8 juta. Seperti itu. Itu ialah standar-standar yang harus dimiliki oleh si customer atau perusahaan itu ketika mengajukan pembelian secara kredit. Ya. Lalu apa? Lalu dilakukan analisis. Dilakukan analis dari dokumen-dokumen yang diberikan, ya, standarnya. Ini kita buat analisa ya, kira-kira terpenuhi nggak sih, disetujui atau enggak. Nah, ketika disetujui, kita harus membuat penetapan jangka waktu kredit ya. Jadi ketika semua ini prosesnya sudah terlalui, jadi kita buat penetapan, lalu ternyata customer ini sudah memenuhi standar minimal ya. Lalu dilakukan analisa. Nah, ketika dilakukan analisa, akhirnya kita hasilnya apa? Disetujui atau ditolak. Ya, kalau ditolak kan berarti kita kembalikan, berarti tidak diproses lebih lanjut. Nah, kalau seandainya disetujui, kita buat nih penetapan jangka waktu kreditnya. Ya. Jadi kita hitung nih cash diskonnya. Jadi kalau seandainya perusahaan menetapkan adanya diskon, jadi kalau seandainya pembayarannya kurang kurang dari jatuh tempo, jadi sebelum jatuh tempo dia bisa melunasi, misalnya dibuat kebijakan adanya diskon. Lalu ada periode cash diskon. Lalu ada periode kredit. Jadi misalnya jangka panjangnya 1 tahun atau 2 tahun. Nah, ini harus dibuat periode kreditnya seperti apa. Nah, lalu yang berikutnya ini terkait manajemennya, kebijakan pengumpulannya. Ya. Jadi kan tadi alurnya gitu ya. Jadi alurnya kita buat kebijakan, penetapan standarnya seperti apa. Nah, si customer itu mengajukan standarnya minimal dokumen harus dipenuhi. Nah, dari situ kita buat analisa. Dari buat analisa, lalu hasilnya disetujui atau ditolak. Kalau ditolak berarti kita kembalikan. Kalau disetujui kita buat masuk ke alur berikutnya. Kita menetapkan jangka waktu kreditnya.
Kalau ada diskon kita tetapkan. Lalu periode kreditnya ini mau berapa bulan nih di angsurnya ya. Lalu setelah itu kan sudah berjalan ya. Berarti kita buat kebijakan pengumpulannya. Berarti kebijakan apa? Kebijakan tagihan ya. Bagaimana sih tagihannya nih kalau seandainya si perusahaan ini sulit dihubungi atau kreditnya macet. Nah, ini kita buat kebijakannya seperti apa. Diki coba dibaca. 5C untuk kredit. Satu itu karakter of customer, yaitu catatan dari konsumen berkenaan dengan kewajiban-kewajiban pada masa lalu. Yang kedua, kapasitas customer, yaitu kemampuan konsumen dalam melunasi hutangnya yang ditimbulkan dengan rasio likuiditas. Yang ketiga, capital of customer, yaitu kemampuan finansial dari konsumen yang ditentukan dengan posisi kepemilikan atau rasio debt to equity. Yang keempat ada collateral of customer, yaitu jumlah jaminan harta dari konsumen terhadap hutang. Yang kelima dan terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian dan bisnis secara umum yang mempengaruhi kemampuan konsumen dalam melunasi kredit. Ya, jadi ini ada panduan, itu kita sebut itu 5C. Jadi ketika kita melakukan kredit, ini ada 5 panduan yang bisa kita gunakan. 5C untuk kredit. Yang pertama itu character of customer, yaitu catatan dari konsumen berkenan dengan kewajiban-kewajiban yang kewajiban-kewajiban pada masa lalu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan character of customer? Jadi ini kita lihat nih, misalnya ada si A ya, si A ini mengajukan kredit ya, Lalu dia memenuhi syarat-syarat dokumen ya, syarat dokumen masuk ke perusahaan ya. Nah di perusahaan ini kita analis kredit ya. Nah kita lihat dari karakter dari customer ini ya. Jadi gini, yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban yang masa lalu. Jadi itu ialah kewajiban kewajiban riwayat kredit yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi misalnya si A nih, ini contoh nyatanya deh. Jadi misalnya si A nih, dia punya kartu kredit. Ya, si A ini punya kartu kredit. Ya, pada saat umur 24 tahun. Misalnya si A ini udah punya kartu kredit pada umur 24 tahun. Ya. Nah, kartu kredit ini dia pergunakan untuk membeli handphone. Ya. Kalau kartu kredit ini berarti kan dia mengutang ke bank ya untuk membeli handphone ya. Nah, beli handphone misalnya harganya 15 juta. Nah, 15 juta ini harus dilunasi selama 15 bulan ya. 1 bulannya 1 juta. Ya. Berarti kan dia utang ke bank nih 15 juta pakai kartu kredit untuk beli handphone. Dia itu harga 15 juta dan per bulannya dicicil 1 juta. Ya. Cicilan pertama sampai cicilan ke-9 ini lancar. Dia bayar 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. 9 juta dia bayar. Nah, ketika cicilan ke-10 ternyata si A ini udah nggak sanggup bayar nih. Ternyata apa? Ternyata dia itu kontraknya tidak diperpanjang oleh perusahaannya. Jadi apa? Jadi dia kebutuhan ekonominya sangat tidak terpenuhi. Jadi dia udah nggak sanggup lagi nih bayar cicilan kartu kreditnya. Dia baru bayar 9 bulan, lalu bulan ke-10 tuh dia udah nggak bisa bayar. Nah, akhirnya si A ini ditagih sama pihak bank. Ditelepon nggak diangkat. Ditelepon orang terdekat, kan kalau seandainya kita minjem itu kita mencantumkan nama ini ya, nama nama orang yang bisa dihubungi ya. Misal orang yang bisa dihubungi dalam kondisi darurat, itu dihubungi segala macam keluarganya gitu. Lalu akhirnya tuh nggak ada niat baik si A ini untuk membayar sisa utang kartu kreditnya si A gitu. Nah akhirnya apa? Akhirnya lepas gitu aja. Bank sudah tidak menagih lagi ke A. Ya, si A ini ngerasa aman dong. Ya udah, syukur nih gitu. Ternyata tagihan handphone saya ini udah nggak ditagih-tagih oleh bank lagi. Ya, itu ketika umur 24 tahun. Ya, 10 tahun kemudian, berarti ketika umurnya 34. Ya, si A ini sudah mapan secara finansial. Nah akhirnya dia berniat untuk membeli rumah. Niat beli rumah ya.
niat beli rumah, akhirnya aju nih ke bank ya, syarat-syarat dokumennya gitu segala macam gitu. Akhirnya dianalis sama bank, ternyata akhirnya ditolak. Ternyata apa? Ternyata ditolak sama bank. Jadi si A ini pas dilihat gaji ini udah ini sudah sesuai, ini dia sebenarnya mampu untuk bayar cicilan rumahnya. Tetapi akhirnya ditolak sama bank. Nah, akhirnya kenapa? Ternyata ditanya nih, kenapa sih kok saya ditolak gitu? Kan saya gajinya sudah lumayan tinggi, tapi kok saya ditolak sama bank? Ternyata dia ini mempunyai catatan buruk di 10 tahun yang lalu. Akhirnya apa? Itu kita sebenarnya itu blacklist. Jadi ternyata dia sudah di blacklist di BI checking, itu masuk ke daftar hitam. Karena apa? Karena kejadian 10 tahun lalu. Dia ada kredit macet yang belum dilunasi. Nah, ketika dia benar-benar butuh buat bayar untuk beli rumah, ya, itu nggak di ACC oleh bank. Seperti itu. Makanya kalian ini tuh kejadian nyata ya. Jadi itu kejadian teman saya seperti itu. Nah, jadi ternyata dia tuh nggak disetujui, ya. Ternyata apa? Dia itu harus ngurus ke bank yang dulu. Kalau dia emang mau KPR ini, dia itu harus ngurus dulu ke banknya dulu untuk menyelesaikan tagihannya, biar namanya dia itu nggak masuk BI checking, nggak masuk ke blacklist. Itu. Itulah maksudnya karakter of customer. Ya, jadi misal kalian ini masih muda-muda ya, jadi jangan pernah bermain sama bank. Ya, misal kalian punya kartu kredit begini karena masih muda, terus kalian pikirannya belum jangka panjang, tetapi ada kartu kredit, kalian beli segala macam, tetapi secara kemampuan finansial masih belum cukup. Nah, itu harus hati-hati gitu. Karena ketika kalian memang butuh dana dari bank, misalnya untuk beli rumah gitu, lalu kalian nggak disetujui, itu sulit gitu. Karena kalian bagaimana? Kalian harus ngurusnya ke bank yang dulu nih, yang dulu kalian pernah pinjam kartu kreditnya, terus nggak kalian lunasi, itu harus diurus dulu. Gitu. Dan ini kejadian nyata, ini teman saya yang ngalamin sendiri. Gitu. Jadi pas dia cek, ternyata kenapa? Ternyata dia itu baru ingat, oh iya 10 tahun yang lalu tuh saya pernah punya kartu kredit, cuma itu nggak saya bayar. Gitu. Ternyata apa? Ternyata itu ada riwayatnya, ada historinya. Histori kreditnya, dia punya kredit macet. Jadi kalau seandainya kalian mempunyai histori yang buruk di sebuah bank, ini untuk kedepannya akan sulit. Seperti itu. Jadi karakter of customer ini seperti itu. Jadi ketika kalian mengajukan, lalu ternyata ada histori buruk yang kalian miliki, ini menjadi pertimbangan apakah disetujui atau tidak. Gitu. Pada kasusnya tadi saya sampaikan, itu kan berarti dia memiliki histori yang buruk. Berarti apa? Berarti tidak disetujui. Gitu. Jadi jangan pernah main-main dengan namanya bank. Misalnya kalian bank, terus sekarang juga ada kan pinjaman online ya. Nah, itu kalian juga harus hati-hati. Seperti itu. Jangan asal play ini mudah, tapi kalian nggak memikirkan tingkat kemampuan finansial kalian. Yang jelas hidup ya, kalau intinya sih kita hidup ya sesuai dengan kemampuan yang ada aja. Lalu berikutnya capacity of customer, ya, yaitu kemampuan konsumen dalam melunasi utangnya yang ditunjukkan dengan rasio likuiditas. Nah, ini kapasitas ya. Jadi misalnya nih jadi kita melihat kapasitas, melihat individu dari orang tersebut, dari perusahaan tersebut. Ya, misalnya ada seorang ya, dia itu memiliki penghasilan 5 juta, ya, penghasilannya 5 juta nih. Lalu dia mengajukan pinjaman ke bank ya, senilai 200 juta. Gitu. Nah, kira-kira ini akan disetujui gak ya? Kayaknya sih disetujui atau enggak. Nah, ini dilihat nih finansialnya. Ya. Jadi kira-kira apakah dengan penghasilan 5 juta ini, lalu dia utang 200 juta, misalnya dia itu nyicil satu bulannya 4.500.000 ya. Jadi dia penghasilannya 5 juta, lalu dia cicilannya itu per bulan 4.500.000. Kira-kira disetujui atau enggak? Enggak. Karena apa? Karena sulit nih. Kalau seandainya kita setujui, ini pasti kan yang namanya customer ini pasti membutuhkan biaya hidup. Ya, nggak mungkin semua gajinya itu habis buat bayar utang. Gitu. Jadi dilihat kapasitas dari customer-nya. Kalau seandainya customer ini memiliki kapasitas yang terbatas, ya pasti nggak akan disetujui oleh perusahaan. Ya. Jadi penghasilan itu harus disesuaikan dengan apa yang dia pinjam. Gitu.
Lalu capital of customer. Jadi ini kemampuan finansial dari konsumen yang ditunjukkan dengan posisi kepemilikan. Jadi ini biasanya kalau seandainya sebuah perusahaan, ya dia mengajukan pinjaman ke bank, dia kan harus melampirkan laporan keuangan. Kita bisa dilihat nih dari neracanya, kira-kira aset yang dia miliki itu berapa sih, gitu. Karena itu aset itu kan bisa menjadi penjamin ya, kalau seandainya si perusahaan ini tidak mampu membayar utangnya. Lalu collateral of customer, yaitu jumlah jaminan harta dari konsumen terhadap utang. Ini baik lagi yang tadi capital of customer ya. Lalu condition, ini kondisi perekonomian. Jadi ini kalau seandainya ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi misalnya ini kan lagi corona ya. Jadi misalnya ada kebijakan ekonomi nih dari perusahaan. Kebijakannya apa? Menurunkan suku kredit. Ya. Atau enggak menurunkan syarat-syarat minimal untuk mengajukan pembayaran. Nah ini biasanya adanya kebijakan pemerintah untuk perekonomian ya. Lalu kebijakan penagihan, Dina bisa dibaca. Kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan merupakan prosedur-prosedur yang digunakan perusahaan untuk menagih piutangnya. Tujuan agar pelanggan membayar tepat waktu dan menghindarkan terjadinya kredit macet. Langkah-langkah penagihan dapat dilakukan dengan cara 1. Menegur via telepon setelah batas penagihan. 2. Memberi surat peringatan. 3. Kunjungan petugas atau agen penagih atau debt collector. 4. Jalur hukum. Ya, jadi ini terkait kebijakan penagihan yang akan dilakukan oleh perusahaan ya. Jadi ini prosedurnya. Ya, jadi ini tujuan kebijakan penagihan. Jadi setiap perusahaan pasti dia memiliki kebijakan penagihan tersendiri ya. Bagaimana ketika sebuah perusahaan ini menagih piutang kepada customer, ini harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Ini tujuannya itu agar pelanggan membayar tepat waktu dan menghindari kredit yang macet ya. Ini cara-cara penagihan ada beberapa. Yang pertama, yang paling awal kita memberi teguran via telepon setelah batas penagihan. Jadi misalnya kalau seandainya dia jatuh temponya nih tanggal 5 ya. Tanggal 5 ya. Lalu kita telepon nih tanggal 4 ya. Biasanya kalau sekarang tuh bisa via email atau telepon langsung ya. Jadi misalnya diingatin Bapak Ibu atas nama ini diingatkan kalau seandainya bulan ini ada tagihan pembayaran cicilan misalnya senilai berapa, itu batas jatuh temponya besok misalnya gitu. Ini biasanya paling awal ini kita menegur via telepon ya, atau bisa email. Kalau sekarang itu biasanya email ya. Jadi surat seperti mengingatkan ya. Kalau seandainya dia memiliki tagihan jatuh tempo pada tanggal berapa. Lalu berikutnya memberi surat peringatan. Ini biasanya kalau seandainya sampai dengan tanggal jatuh temponya itu belum terbayar, ini diberi surat peringatan. Ya, jadi mengingatkan kalau seandainya ada tunggakan cicilan yang harus dibayar berapa gitu. Lalu ada bunganya juga yang harus dibayar. Ini kita memberikan peringatan gitu. Biasanya via email atau surat via paket pos gitu. Nah berikutnya kalau seandainya dari menegur via telepon atau email ini enggak digubris, lalu kita beri surat peringatan atau kita kirim email, itu tidak digubris. Akhirnya langkah ketiga kita melakukan visit atau kunjungan petugas atau agen penagih atau biasanya kita sebutnya debt collector. Ya. Ini kalau seandainya langkah-langkah 1 dan 2 ini kita sudah jalankan lalu tidak digubris oleh si customer. Ya. Akhirnya kita datang langsung nih ke kantornya untuk melakukan penagihan. Ya. Biasanya disebutnya juga debt collector. Nah, kita datang. Ya. Kalau seandainya si customer ini welcome kan dia terima nih. Dia buat janji kapan mau bayar gitu. Nah, kalau seandainya nggak kooperatif atau tidak welcome, ya, ini biasanya apa? Biasanya dia pura-pura nggak ada di kantor, ya, ditutup atau nggak kalau seandainya dia nagih ke rumah, ini pura-pura pintu rumahnya ditutup. Nah,
Nah, kalau seandainya 1, 2, 3 ini masih belum ada titik terang, akhirnya apa? Langkah yang terakhir kita melakukan jalur hukum. Jalur hukum. Seperti itu. Akhirnya kita buat ke pengadilan, kita buat laporan nih. Kita biasanya misalnya jalur hukum kalau seandainya jalur hukum nih, kalau seandainya dia kan jalur hukum itu biasanya ada ini ada jaminan ya. Jadi kalau seandainya dia lewat jalur hukum bisa kita segel tuh jaminannya. Misal jaminannya rumah, kita segel, kita karena langkah 1, 2, 3 ini nggak terpenuhi, akhirnya kita masuk ke jalur hukum. Ini sudah masuk ke pengadilan. Berarti misalnya jaminannya ini misalnya rumah, ya rumahnya kita segel. Ya, ini sebagai agunan oleh bank karena si orang tersebut itu tidak bisa membayar kewajibannya. Ya, jalur hukum. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, apakah semua semua piutang ini diberlakukan sama? Belum tentu. Ya, biasanya si perusahaan ini mempunyai klasifikasi masing-masing. Contohnya misalnya si customer A ini dia itu utang 1 miliar. Customer B utangnya 5 juta. Kira-kira treatmentnya sama nggak? Antara 1 miliar sama 5 juta. Beda. Ya. Kalau 1 miliar, pasti apa? Pasti kalau seandainya nggak dibayar, pasti bakal jalur hukum dong. Gitu. Karena apa? Karena itu nilainya besar dan biasanya adanya jaminan. Ya, kalau nilai besar biasa kan misalnya bank ya, bank ini kan nggak asal ngasih pinjaman ya, pasti harus ada jaminannya. Ya, karena nilainya besar. Yang satu nilainya 5 juta. Kira-kira kalau ke jalur hukum gimana? Kalau 5 juta ke jalur hukum. Menurut kalian gimana? Kenapa kok nggak di jalur hukum aja? Karena nggak worth it, Pak. Jalur hukum itu lebih mahal daripada jumlah piutangnya. Ya, benar. Jadi kita timbang dulu nih. Dia utangnya 5 juta. Nah, kalau kita teruskan ke jalur hukum, ya, ke jalur hukum, itu nggak sepadan. Kita udah bikin laporan, segala macam, ini, gitu. Dia cuma utang 5 juta. Ya, pasti perusahaan apa? Yang ada biaya untuk mengeluarkan pengadilan, segala macam, gitu, malah lebih besar daripada jumlah utangnya. Seperti itu. Ya. Jadi apa? Jadi kebijakan penagihan ini nggak bisa diberlakukan sama ya, cuma secara umum seperti ini. Tapi kalau dilihat dulu biasanya perusahaannya jumlah utangnya itu berapa, jumlah piutangnya itu berapa, gitu. Lalu pemantauan piutang, Nabila bisa dibaca. Nabila? Bisa, Pak. Ya, silakan dibaca. Ya, pemantauan piutang. Pemantauan piutang merupakan evaluasi atas kebijakan kredit yang telah dijalankan. Khususnya pemantauan apabila terjadi perubahan pola pembayaran. Faktor yang perlu diperhatikan, Day Sales Outstanding atau DSO, berapa lama piutang usaha tertagih atau rata-rata pengumpulan piutang. Yang kedua ada aging schedule, schedule umur piutang, tabel yang memuat informasi tentang umur, jumlah, proporsi, dan periode penagihan piutang usaha. Ya, jadi ketika kita sudah buat kebijakan terkait penagihan, ya, lalu kita melakukan pemantauan, ya, manage piutang, gitu. Nah, ini ialah sebagai bentuk evaluasi atas kredit yang telah dijalankan, khususnya pemantauan apabila terjadi perubahan pola pembayaran. Nah, jadi ini kita harus memantau nih dari piutang yang sudah kita berikan, yang sudah kita jalankan, ini kita evaluasi kira-kira apakah ini tuh berjalan efektif atau enggak, seperti itu. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pemantauan piutang. Yang pertama, Days Sales Outstanding atau DSO, ini adalah berapa lama piutang usaha tertagih atau rata-rata pengumpulan piutangnya. Lalu berikutnya, Aging Schedule atau schedule umur piutang. Nah, tabel yang memuat informasi tentang umur, jumlah, proporsi, dan periode penagihan piutang usaha. Ini contoh kasus untuk analis pemantauan piutang. Jadi ini ada schedule piutang ya. Jadi schedule piutang ini ditetapkan selama 30 hari ya.
Jadi rata-rata jatuh tempo sebuah piutang itu jatuh temponya itu sebesar 30 hari. Ya. Jadi ada beberapa umur piutang yang diklasifikasikan. Ya. Umur piutang ini. Jadi yang pertama, untuk baris yang pertama itu 0 sampai 30 hari. Lalu berikutnya 31 sampai 60, berikutnya 61 sampai 90, dan berikutnya lebih dari 90 hari. Ya. Jadi ini umur piutang yang perusahaan sudah klasifikasikan. Ya, berarti setiap umur piutang ini dibagi per 30 hari. Ya. Ya. Jumlah piutang, ya, jadi jumlah keseluruhan piutang itu 900.000. Ya, jumlah piutang yang ada tuh 900.000. Ya. Nah, 900.000 ini ya yang tertagih, yang pertama dari 900.000 yang tertagih itu di hari ke-20 ya, piutang itu terbayar ya. Jadi kan jumlah piutang ada 900.000. Nah, di hari ke-20 berarti di hari ke-20 kan dia masuk ke yang pertama ya 0 sampai 30 ya. Ini jumlah piutang yang tertagih itu sebesar 405.000. Ya. Lalu di hari ke-51 ya, berarti dia masuk ke baris yang kedua 31 sampai 60. Itu piutang yang tertagih 450.000. Ya. Di hari ke-80 ya, berarti dia masuk ke baris ketiga 61 sampai 90. Ini piutang yang tertagih 27.000. Ya. Di hari ke-96 berarti dia masuk ke terakhir nih, lebih dari 90 hari. 18.000 yang terbayar, yang terlunasi. Seperti itu. Nah, dari piutang yang terbayar, yang tertagih, ini kita buat proporsinya, persentasenya. Ya. Jadi untuk yang baris pertama itu persentasenya itu 45%. Ya. 45% dari mana? Dari 405.000 per 900.000 dikali 100%. Ya. Jadi kita buat proporsinya itu dari jumlah piutang yang tertagih dibagi total jumlah piutang dikali 100%. Seperti itu. Jadi untuk yang 0 sampai 30 hari itu dia jumlah proporsi piutang yang terbayar itu 45%. Di umur piutang yang baris kedua 31 sampai 60 hari itu jumlah piutang itu yang terbayar itu sebesar 50%. Di baris ketiga ini 3%, dan di baris yang terakhir yang keempat ini 2% yang terbayar. Ya. Ini kan jika perusahaan menetapkan batas waktu pembayaran piutang 30 hari ya. Karena kebetulan ini kebijakan ini batas waktu itu 30 hari ya. Bagaimana kalau seandainya batas harinya itu 45? Ininya berubah ya. Jadi kalau seandainya dia itu kebijakannya itu waktu pembayarannya 45 hari ya, berarti nanti 0 sampai 45. Ya. Berarti yang di bawahnya berapa nih? 46 sampai 90. Ya. Berarti bawahnya 46 sampai 90 ya. Jadi kebetulan untuk kasus ini perusahaan menetapkan itu sebesar 30 hari jumlah piutangnya. Berarti 0 sampai 30, 31 sampai 60. Kalau seandainya 45 hari, berarti kita bikinnya 0 sampai 45. Lalu ini 46 sampai 90. Nah, ini berarti nanti persentasenya akan berubah lagi nih. Ya, berarti ini akan masuk ke baris pertama nih. Karena dia di hari kan sampai dengan 60 hari 45 ya. 45 oh enggak, ini tetap. Jadi ini dilihat dulu berapa ini 30 hari. Nah, days sales outstanding atau berarti rata-rata pembayaran piutang, ini kita hitung nih. Kita hitung. Dari mana? Dari sini ya. Persentasenya dikali dengan harinya. Ya, berarti yang